Adakah di sini teman-teman yang lagi struggling banget untuk move on? Move on dari ya apapun, contohnya mungkin ex pasangan atau pekerjaan. Oke? Banyak? Oh, banyak. Ini relate dengan salah satu teman kita, saudara kita. Gue bacain dulu ya. Seneng banget Karya sering update. Omo, aduh. Gue harus ngebacain yang agak-agak uwu gini tuh kayak aku malu sendiri gitu loh. Gue kan tipe-tipe Sena Warrior Princess gitu loh, yang pegangnya pedang lagi, pegang pedang gitu loh. Karya, I have a question. Give me your power of ceramah. Kak, ada tips buat move on nggak? Iya, move on dari mantan pacar. Aku dulu nggak pernah pacaran karena nggak mau aja. Tapi waktu kuliah namanya pergaulan ya. Ahahaha. Itu tulisannya begitu. Apa mana tadi tuh? Oh, pacaranlah aku untuk pertama kalinya. Pacaranlah aku untuk pertama kalinya. Tapi prinsip hati aku kayak dilanggar gitu loh kak. Kayak aku udah janji gak pacaran, kok pacaran? Alhamdulillah sekarang udah putus sih dan menjadi jomblo yang insya Allah lebih barokah. Tapi tetap kepikiran dia. Dan cara aku buat ngelupainnya malah ngejelekin dia di dalam pikiran. Gitu kayak cari-cari alasan biar otak ini ngebenci dan lupa. Tapi bukannya lupa, malah capek sendiri. Love Kak Ria. Oh thank you. Lupa. Aduh, ini anak nih ya. Si komentator yang ini tuh sering banget komen ke gue. Thank you loh. Selalu setia menemani podcast-podcast gue. Bahkan tuh sampai tahu kalau gue pernah vakum podcast agak lama ya. Dan sekarang udah balik lagi. Thank you. Barokallah buat lo. Dan untuk pertanyaan lo, insya Allah gue jawab. Sebenarnya move on itu susah-susah gampang susah. Ya jadi gimana dong mbak? Buat teman-teman yang udah capek untuk move on dari apapun termasuk dari mantan, silahkan juga kumpul di sini. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Jadi teman-teman, prinsipnya sederhana, ya kan? Semakin lo berusaha untuk move on, semakin lo gak akan pernah move on. Trust me. Kenapa? Ini analoginya kayak lu tuh cut karbo atau cut minuman manis atau cut gorengan. Buat teman-teman yang lagi mabok kepayang sama gorengan atau sama karbo atau sama gula, minuman manis gitulah ya. Semakin kamu dilarang, itu semakin kamu itu tertuju ke situ pikirannya. Ngomongnya gimana ya? Gini. Semakin kamu cut karbo, semakin kamu tuh berhasrat. Waduh asik. Berhasrat ke apa yang dilarang itu. Itu prinsip kerja otak manusia loh coy. Makanya kalau lo tahu prinsip kerja ini, jangan di-cut gitu loh. Jangan dihalangi, jangan berusaha untuk menghindari. Karena semakin lo menghindari, semakin lo melarang itu, semakin manusia itu malah justru kepikiran atas apa yang dilarang itu. Paham kan maksud gue? Walaupun gue muter-muter ya kan. Ngerti kan? Semakin lu dilarang semakin berhasrat. Simpelnya begitu. Analoginya kayak diet. Kamu jangan fokus menghindari karbonya, tapi fokuslah protein intake atau fiber intake. Makanya ketika lu mau move on, jangan move on. Jangan berniat untuk move on. Udah biarin aja gitu loh maksud gue. Ketika lo berpikir untuk gue harus move on, gue harus bisa lupain dia, semakin lo gak akan pernah bisa lupain dia. Ngerti? Ya. Tipsnya satu, yang pertama pasti doa dulu, ya kan? Karena kan namanya hati, siapa sih yang bisa memegang dan membolak-balikan hati kecuali Allah? Bener nggak? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, ya kan? Itu kan kita ucapkan ke Allah. Terus doanya itu kamu jangan berdoa, ya Allah tolong biar agar saya move on. Jangan. Itu namanya otak kamu masih terafirmasi untuk mikirin dia mulu. Asli dah. Doanya lu rubah
ke hal yang lain. Ini agak kontroversial ya, tapi ini percaya deh sama gue. Ketika lo mendoakan baik, itu akan kembali juga kepada lo kebaikan juga. Ngomong apa sih? Ketika lo mendoakan baik, even kepada orang yang udah nyakitin lo, insya Allah tuh yang kembali ke kamu adalah kebaikan juga. Kalau dari teman-teman yang nonis itu biasanya kata-katanya adalah tabur tuai. Kalau kita tuh ada di surat apa tuh? Yang ini loh, yang artinya adalah ketika kita melakukan kebaikan, walaupun itu sebesar biji zarrah, maka akan ada balasannya. Akan ada balasan kebaikan pula. Jadi doanya jangan fokus ke diri lo untuk move on. Enggak. Ini tips gue ya. Doain yang baik. Ya Allah, berkahilah si X. Udah, bahagiakanlah si X. Mbak, tapi kan berat. Udah dicoba aja. Jadi setiap kali keinget dia, udah langsung serahkan ke Allah dengan mendoakan yang baik. Ya, itu yang pertama. Oke, doa. Dan yang kedua adalah, lupa gue tadi mau ngomong apa ya. Yang kedua adalah jalani hari seperti biasa. Setiap kali lu kepikiran dia, setiap kali lu kangen, lu berat, angkat tangan lu doa. Kalau misalkan sproutnya atau gempuran dari perasaan lo itu kamu gak bisa handle gitu loh, dengan berdoa masih aja kepikiran mulu gitu kan, sampai kamu deg-degan, sampai kamu sesak nafas ya kan, buka Quran, baca ya. Enggak, Quran, buku mushaf. Mushafnya ya tolong dibaca. Udah baca aja dulu sampai lu tenang. Terserah mau pakai bahasa mau pakai terjemahannya boleh, enggak juga enggak masalah, karena di dalam Quran itu ada obat. Lalu yang ketiga, jangan dengerin musik, udah itu aja dulu lah. Sampai lu benar-benar udah settle, ketika mendengar namanya lu bisa stabil, biasa aja, jangan dengerin musik apapun. Apalagi musik-musik yang terkait dengan perasaan lo kemarin, yang romantik-romantik, yang nada-nada sedih, aduh jangan. Itu secara saintifik sebenarnya bisa dijelasin bahwa ketika musik itu tuh menyerang lagi. Musik itu bisa berpengaruh ke frekuensi jiwa lo, atau kalau misalkan bahasa medisnya adalah alam bawah sadar lo. Ya, lu nggak akan paham, otak lu nggak akan menjelaskan itu. Cuman bagi lo yang biasa observe pasti kerasa bedanya, asli, serius ya. Lalu yang keempat adalah tambahkan satu ketaatan baru ya, maksudnya kayak misalkan nih gampangnya gini deh, kalau misalkan biasa sholat 5 waktu nih ya kan, tambahin aja sholat sunnah setelah maghrib, udah satu aja dulu, nggak usah yang aneh-aneh, karena ketika lo menjalankan sebuah ketakwaan, nanti Allah akan berikan jalan keluar dari jalannya Allah. Artinya setiap masalah itu nanti akan diberikan solusi sama Allah. Oke? Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Dimulai dari doakan yang baik. Ketika lu mengimani bahwa jodoh gak akan kemana. Kalau misalkan emang jodoh, ya bakal disatuin. Kalau memang gak jodoh, mau disatuin kayak apa juga gak akan pernah bisa. Itu aja sih. Cuman memang gak nyaman ketika lu masih dalam kondisi yang candu, asik. Pacaran tuh candu. Kamu membiasakan hal-hal baru bersama dengan dia, terus tiba-tiba kamu cabut itu. Artinya lu harus membiasakan hal yang baru. Artinya lu kehilangan habit atau kenikmatan yang sebenarnya udah berlangsung kemarin. Ya kan, dimanja-manja, dikasih bunga-bunga, terbanglah tuh bunga-bunga di hati, ya kan? Tiba-tiba nggak ada. Nah itu yang bikin tuh kayak kenikmatan itu tercerabut dari hidup lo. Coba kamu inget deh, ketika sebelum pacaran, belum ada dia, kesibukan lo apa sih? Ya kan, yang seolah-olah bikin lo tuh mandiri, menjadi cewek yang percaya diri, nggak butuh cowok gitu maksud gue, ya kan? Kamu ingat-ingat lagi habit apa yang kamu lakukan yang sekarang atau kemarin pas pacaran lo udah tinggalin. Nah itu lakuin lagi. Entah dulunya mungkin kamu Muay Thai ya kan, boxing. Lu percaya atau nggak percaya? Ketika kita tuh punya kesatuan ya, artinya kita terdiri dari jiwa dan raga. Ketika ada masalah di jiwa,
dan raga lo itu bergerak aktif, insya Allah jiwa lo juga gak akan yang menye-menye lagi kok, asli. Olahraga, baca buku, sesuatu yang bergerak, yang aktif, insya Allah itu dari situ nanti akan rilis hormon dopamin. Jadi penyembuhan lo tuh lebih cepat, insya Allah. Sampai ke titik bucin itu butuh waktu, ya kan? Untuk lepas dari bucin juga butuh waktu. Sabarlah dalam ketaatan, ya insya Allah. Jadi wasilah berkahnya Allah. Kan hijrah juga toh. Yang kemarin begitu, kamu menuju ke barokahnya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat teman-teman juga. Ini berlaku juga buat teman-teman yang mau move on dari pekerjaan. Semakin lu benci, semakin lu gak bisa lepas dari apa atau siapa yang kamu benci. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.